Oke, untuk atau nomor 1 tadi udah nggak ada pertanyaan ya? Nomor 1. Ada pertanyaan nggak? Masih ada yang bingung nomor 1? Tentang kasus ini ada 7 kursi dan 5 orang penumpang. 7 jari yang masih bingung? Enggak ya? Jadi tadi ada 7 kursi. Perulangannya adalah ketika si A jadi sopir, B jadi sopir, dan C jadi sopir ya. Akan ada 3 perulangan. Terus tadi yang bisa dipermutasikan adalah yang tidak berubah. Tidak berubah itu apa? Posisinya tetap. Ya kalau A jadi sopir, maka yang lain itu bisa diisi apa gitu ya. Tadi kan yang bisa dipermutasikan ada sisanya, ada 6 kursi. 6 kursi akan diisi oleh 5 dikurangi 1, karena 1 jadi sopir. Akan diisi oleh 4 orang, sehingga permutasinya adalah 6,4. Nah, ketemunya 6,4 dikalikan 3 kondisi. Kalau A jadi sopir, B jadi sopir, dan C jadi sopir. Atau kita bisa tinjau dengan cara yang kedua. Yang dipermutasikan tadi ada 6 kursi. Oleh B, C, D, E, dan 00. Nah, jumlah B-nya ada berapa, C ada berapa, D ada berapa, E ada berapa, K-nya ada berapa. Totalnya ada 6. Nah, bentuk permutasi yang secara umum itu 6 faktorial dibagi masing-masing ini. Jumlahnya sama ya. Dikalikan 3 juga karena kondisinya bisa B jadi sopir, bisa juga C jadi sopir ya. Temunya sama, 10, 20. Oke, itu yang soal nomor 1 tadi. Nah, terus yang kedua ini yang tadi saya tanyakan. Ada 2 cara yang bisa dipakai untuk menghitung komplement dari sebuah fungsi. Yang pertama dengan cara apa? Prinsip dualitas. Yang kedua dengan hukum De Morgan. Nah, bisa dipilih salah satu. Kalau dengan menggunakan prinsip dualitas, langkah yang pertama adalah cari apa? Dualnya. Yang kedua, komplementkan tiap literalnya. Nah, oke, kita cari dualnya. Dual itu dengan merubah tanda apa? Tambah jadi kali, kali jadi tambah. Kalau ada 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Nah, dualnya siapa? Dualnya adalah X tambah kan jadi kali Y komplement. Ini ya. Kan ini ya. X tambah ya, tambah jadi kali. X tetap X, Y komplement tetap Y komplement. Setelah ketemu itu, maka kita cari apa? Komplementkan tiap literalnya. Yang tadinya X jadi X komplement. Tanda kali tetap kali. Y jadi Y komplement jadi Y. Karena Y komplement dikomplementkan lagi, hasilnya Y. Maka fungsinya ini F komplement untuk X, Y sama dengan ini. X komplement kali Y. X komplement kali Y. Ini hasilnya. Ini kalau mau dicari dengan hukum apa? Iya, dengan cara dualitas. Nah, kalau dengan De Morgan, langkah yang pertama, ya langsung dikomplementkan. Fungsinya dikomplementkan. Jadi ini kita kurung tutup, dikomplementkan. Fungsi dikomplementkan. X plus Y komplement dikomplementkan. Kalau De Morgan itu kan kemarin kalau tanda tambah jadi kali ya.
nanti komplemennya masuk ke masing-masing di sini. Jadi fungsinya jadi X ditambahi komplemen, maaf, tanda tambah jadi kali, Y komplemen dikomplemenkan lagi jadi Y. Sama kan? Ya, sama. Bisa dipilih yang mana yang paling mudah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, untuk nomor 3 ini lebih mudah. Nomor 3 kita diminta mencari tahu bagaimana cara prinsip dualitas. Prinsip dualitas itu tadi yang saya sampaikan. Prinsip dualitas itu caranya yang pertama mengubah tambah jadi kali. Tambah jadi kali. Yang kedua kali jadi tambah. Terus apa lagi? Kalau ada 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, gitu ya. Nah, dari soal di sini fungsinya ini dualnya berapa gitu ya. Dualnya ya tinggal dirubah tandanya tadi. Dualnya adalah X tetap X. Ini kan kali. Jadi tambah. Tambah siapa? Y kurung tutup ya. Terus ada tanda tambah di sini. Jadi kali ya. Buka Y tambah Z. Tanda tambah di sini jadi kali. Kali siapa? X tambah Z. Nah, ini sudah jadi dual. Ini dualnya. Seperti ini ya. Ketemu dualnya ini. Ada yang benar? Oke, jadi dual itu tidak merubah tanda. Dari soal yang dari jawaban teman-teman ada yang menggabungkan ya. Dual terus digabungkan dengan tandanya ada yang dirubah. Bahkan ada yang jawabnya dengan literalnya dilengkapi. Yang minta di soal sini adalah mencari dualnya. Prinsip dualitas gitu ya. Oke, terus yang soal nomor 4. Buatlah fungsi berikut menjadi literal yang lengkap. Pas di ujian kemarin ada yang tanya, literal lengkap itu apa gitu ya. Literal lengkap itu, ini soalnya kurang koma gitu ya. Nah, literal lengkap itu kalau sebuah fungsi ada ini ya, X, Y, Z ya, maka di setiap bagian sini itu harus mengandung X, Y, Z juga. Nah, ini sudah lengkap. Yang depan ini sudah lengkap. Nah, yang belum ada X. Nah, supaya X jadi lengkap, X-nya harus dikasih siapa? Y sama Z. Nah, ini sudah lengkap. Kan ada dua bagian. Oke, di sini. Ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Karena ada X, Y, Z. Terus yang di belakang
baru ada X komplement saja. Kurang siapa? Kurang Y dan Z. Supaya lengkap, maka X komplementnya diapakan? Dilengkapi dulu, lengkapi secara bertahap dengan Y dulu. Lengkapi dengan Y dulu. Sehingga X komplement kali siapa? Y plus Y komplement. Sama dengan siapa? Sama dengan X komplement Y plus X komplement Y komplement. Kan sudah ada itu. Nah, sekarang kurang siapa? Kurang Z. Nah, kurang Z kita lengkapi. Dilengkapi yaitu ini tadi. Dikali siapa? Z plus Z komplement. Yang belakang juga sama. Kan ini kurang Z. Maka kalikan Z plus Z komplement. Tinggal dicari. Sama dengan siapa? XY kali Z. Plus XY kali Z komplement. Tambah XY komplement kali Z. Tambah XY komplement kali Z komplement. Kan ini sudah lengkap. Sudah mengandung XYZ. Tinggal ditambahkan dengan ini tadi. Sehingga fungsinya ini akan menjadi, kalau literal lengkapnya menjadi yang depan ini fxyz ditambah siapa? Tambah yang di bawah ini tadi yang sudah dilengkapi. Ini sudah menjadi sebuah literal yang lengkap. Jawabannya ini. Buatlah fungsi ini menjadi sebuah literal yang lengkap. Ada yang jawabannya benar? Ada? Oh, enggak ada. Oke, untuk soal nomor 3 tadi sudah. Nah, soal selanjutnya adalah ini. Soal yang nomor 5. Maksudnya yang nomor 4 tadi sudah. Yang nomor 5 adalah ini. Petakan fungsi soal nomor di atas tadi dengan menggunakan peta Karnoff. Dan tunjukkan bagaimana cara penyederhanaannya. Jadi fungsinya tadi di sini. Nah, ini mau dipetakan ke dalam peta Karnoff. Yang dibutuhkan apa? Teman-teman buat apa dulu? Buat kotak-kotak. Ada berapa kotak? Akan ada berapa kotak? 6? 8 ya. Kotaknya akan ada 8. Kenapa 8? Karena variabelnya ada X, Y, Z. Ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Kotaknya ada 8. Jadi kita buat kotaknya ada 8. Seperti ini ya. Kotaknya ada 8. Nah, di dalam peta itu kan ada saya tambahi sini aja ya, sebelah kanannya.
Sebenarnya kotaknya 8, cuman saya mau kasih apa namanya? Jadi kotaknya di sini sebenarnya, kotak yang ini. Yang di luar itu nanti sebagai pembantu saja. Apa namanya? Buat menentukan isi kotaknya nanti apa. Saya kasih border aja. Jadi kotaknya yang warna ini ya, warna apa ini? Biru ya. Nah, seperti ini. Kotaknya yang di sini. Nah, kotak tadi itu kan akan berisi apa? Berisi kalau nggak 0 kan 1 kan? Ya. Kita isi kalau nggak 0 1. Nah, siapa 0 siapa 1? Atau dia berisi 0 jika apa? Dia berisi 1 jika Oke. Jadi yang ke sini, yang ke bawah sini itu akan berisi X, yang ke bawah ya. Yang sebelah kanan berisi YZ gitu ya. X yang ke bawah sini, yang ke kanan YZ. Jadi yang ke bawah sini adalah X, yang ke sini adalah YZ. Nah, teman-teman bisa melihatnya sebagai bentuk 01 atau sebagai bentuk YZ-nya. Kalau teman-teman nuliskan di sini X, maka di sini X komplement ya, di sini adalah X gitu ya. Kalau kita melihat sebagai bentuk YZ-nya, di sini ada Y komplement Z komplement. Sebelah sini Y komplement Z. Di sini Y Z. Oke, saya lanjutkan ya. Tolong lihat sini semua. Nah, kita tadi ada X sama YZ. Nah, yang X tadi yang sini. Yang X yang di bawah. YZ-nya yang sini ya. Jadi X yang ke bawah sini, YZ-nya yang ke sini. Nah, mulai dari Y komplement Z komplement, YZ, terus yang di sini adalah siapa? Y, Z, komplement. Atau kalau teman-teman melihatnya sebagai bentuk 01, maka X komplement itu sama dengan 0 ya. 0 ya, ini sama dengan 0. Di sini sama dengan 1 ya. Jadi kalau teman-teman melihat bentuknya sebagai 0 atau 1. Kalau Y komplement Z dia 0, 0. Di sini 0, 1. YZ adalah 1, 1. Di sini 1, 0. Nah, ada dua cara ya. Teman-teman mau lihat bentuk YZ-nya atau bentuk 01-nya. Kalau bentuk XYZ-nya ya tinggal dimasukkan aja. Yang pertama sini XYZ. Berarti XYZ. Maka di sini nilainya 1. Ini kan? Ini ya. Terus yang kedua, X komplement YZ. X komplement ini. YZ di sini di atasnya kan? Nah, di sini nilainya 1 juga. Terus yang berikutnya ini. X komplement Y Z komplement. Ini adalah X komplement. Terus Y Z komplement. Y Z komplement di sini. Di sini nilainya 1 juga. Terus X Y komplement Z. Di sini. X Y komplement Z komplement di sebelah. Selain itu nilainya 0. Itu ya. Nah, terus caranya sederhanakannya ya tinggal dikasih lingkaran. Mana yang mau disederhanakan kita lingkari. Artinya yang bertetangga. Ini ya. Ini artinya kita bisa sederhanakan. Sama siapa lagi?
bertetangga itu adalah minimal 2. Terus habis itu bukan 3 tapi 4. Kalau ada WGZ gitu, selain 4 ada 8 gitu ya. Jadi tetangga itu kelipatan-kelipatan dari 2. Kelipatan 2, maksudnya bukan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini sama satunya lagi adalah ini. Yang bisa disederhanakan. Sheet-nya nggak mau ya. Di sini. Karena ada 2 ini. Yang bisa disederhanakan adalah yang ke kanan ini sama yang atas bawah. Karena dia bertetangga. Boleh double, Pak? Boleh. Double nanti bisa dihitung. Kita bisa hitungkan double-nya. Nah, di dalam penyederhanaannya itu, kalau kita melihatnya sebagai bentuk yang ke kanan ini, maka hasilnya adalah yang sebelah sini, gitu ya. Penyederhanaannya itu. Kalau ke atas, maka hasilnya adalah ini, gitu ya. Jadi 1, 1, 1, 1 itu ini, gitu ya. 1, 1, 1 adalah X komplement. 1, 1 yang ke sini, ini hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah YZ. Jadi fungsi penyederhanaannya, kalau kita yang lingkari adalah ini, maka fungsinya adalah X komplement ditambah YZ. Jadi fungsinya sama dengan siapa? X komplement ditambah YZ gitu ya. Kali saya bilang, kalau yang sama itu mendatar, maka hasilnya di sebelah kiri. Kalau yang sama vertikal, hasilnya di sini. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan satunya di sini semua, hasilnya adalah ini, gitu ya. Kalau misalkan satunya sini dan sini, hasilnya adalah ini, gitu ya. Itu fungsi petanya. Nah, kalau teman-teman lingkarinya ini dan ini, maka hasilnya adalah X komplement ditambah ini, X, Y, Z, gitu ya. Tapi kalau yang dilingkari ini dengan ini, maka X komplement ditambah Y, Z. Dan itu merupakan bentuk yang ekivalen. Bentuk yang ekivalen, sama gitu ya. Nah, ini cara yang pertama tadi ya. Teman-teman bisa melihat apa namanya? Nilai XYZ-nya. Atau bisa juga dilihat dari ini. Nilai 01-nya. Jadi fungsi ini saya pengen lihatkan nilai yang 01-nya. Nah, kemarin pernah saya bilang ya, kalau dia nggak pakai komplement, maka nilainya adalah 1 kan, ini 1, 1, 1 gitu ya, tambah. Kalau ada komplemennya, nilainya 0, 0, 1, 1. Tambah berapa ini? 0, 1, 0. Tambah 0, 0, 1. Tambah 0, 0, maaf, 0, 0, 0 ya. Sama juga ya, tinggal dicari ya. 1, 1, 1 di mana ya? 1, 1, 1 di sini ya. 0, 1, 1 di mana? 0, 1, 1 di atasnya. 0, 1, 0, 0, 1, 0 di sini. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ya di sini. Bisa dicari dengan cara yang tadi, yang pertama tadi, atau dengan menentukan 0,
01-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah ditulis? Sudah selesai? Untuk soal yang nomor terakhir itu diminta menyederhanakan ya. Cuman saya tambahkan sedikit ya. Kalau ini diminta membuat ini jadi M berapa gitu, bisa nggak? Langsung ya, misalkan tanpa harus melihat peta. Misalkan ini M berapa gitu ya, bisa nggak? Ini, yang setelah ini, yang ini M berapa gitu, bisa nggak? Tanpa harus melihat petanya. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Nah, caranya sebenarnya gampang ya. Kita lihat, kita bisa melihat angka 01-nya tadi ya. Pertama misalkan 111. Ini kan binary. Binary itu kan ada nomor-nomor yang ada angka ini ya, angka-angka khusus. Kalau dia ada 3 bit, maka koefisiennya adalah sini ada 2 pangkat. Yang paling belakang ada 2 pangkat 0. Terus jadi pangkatnya ini. Koefisien untuk binary yang 3 digit adalah ini. Jadi koefisiennya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 0 itu 2, 4. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, tinggal dikalikan saja. Kalau ini 1 semua, berarti 4 tambah 2 tambah 1. Itu ya. Misalkan ini 1 semua. Berapa jadinya? 4 tambah 2 tambah 1. Tambah 1 sama dengan 7. Jadinya M 7 gitu ya. Kalau misalkan nilainya adalah di sini 0 gitu ya, maka ini juga 0 gitu ya. Sehingga 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadinya M6 gitu ya. Kalau 110 ya. Ada nggak 110? Nggak ada. Misalkan 010 10 ya. Misalkan di sini 010. Kita lihat lagi. 010. Sini 0. Ini 1. Belakangnya 0 ya. Maka kalau atasnya 0, bawahnya juga 0. Kalau atasnya 1, bawahnya menyesuaikan di sini. Pangkatnya berapa? Ini 0 ya. Maaf. Ini adalah 0. Maka hasilnya sama dengan M. Berapa ini? 0 tambah 2 tambah 0. 2. Maka hasilnya adalah M 2. Hanya ditambahkan gitu aja. Misalkan berapa lagi? 000 pasti 0 ya. 001 ya. 1 kan? 011. Kalau 011 berapa? 011. Ini 011. Ya. Ini 4, ini jadi 0 ya. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadinya M3. Nah, ini berlaku juga kalau ada 4 bit, 4 digit. 4 bit biner. Nanti belakangnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Misalkan gini ya, ada kita punya apa namanya 4 bit biner. Misalkan di sini 1, ada 1 lagi.
Ini 2 pangkat 3 gitu ya. Kalau ada satu lagi ya, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Angkanya juga sama, angkanya adalah 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4, 2, dan 1. Sehingga angkanya pasti 1, 2, 4, 8. Kalau depannya lagi ya 16, 32, 64, 128 gitu ya. Angka-angkanya itu tinggal dijumlahkan saja. Kalau ini 0, ya di sini juga ikut 0 gitu ya. Kalau di sini 0 ya bawah sendiri juga 0 gitu ya. Ini pangkat 0. Iya. Maksudnya dikalikan 0 ya. Jadi sebenarnya ini dikalikan ini. Jadi sebenarnya gini ya. Dikali. Jadi misalkan ini 1 kali ini kan. Kalau ini 0 berarti 0 kali ini ya. Sama dengan 0 gitu ya. Urutan apanya? Iya. 2 pangkat 0, 1, 2, 3. Tinggal kalinya di atas. Kalau yang 0 di sini ya berarti 0 kali 2 pangkat 0, sini jadi 0. Habis itu dijumlahkan. 8 tambah 4 tambah 2. Sama dengan 14. Ini seperti itu ya. Kalau 4 bit, kalau 8 bit atau berapa ya tinggal ditambahkan lagi. Oke, ini yang nomor penjelasan tambahan untuk nomor 5 tadi. Masih ada waktu sedikit. Nah, yang peta Carnot ini. Tunjukkan dengan lingkaran mana yang bisa disederhanakan. Sebutkan fungsi SOP-nya. Terus sederhanakan fungsinya. Yang bisa disederhanakan adalah tadi ya, kita perlu melingkari. Jadi sebenarnya ada 2. Yang di sini merah gitu ya. Ini sebenarnya bertetangga dengan yang di bawah. Maaf. Ini bertetangga dengan yang di bawah. Nah, ini bertetangga dengan ini. Terus ada lagi, mana lagi yang bisa disederhanakan? Yang di tengah. Kita bisa menyederhanakan yang di sini. Ini sebenarnya 1 juga. Jadi atas sama bawah ini sebenarnya tetangga ya. Ini sama atasnya itu dia sebenarnya 4. Ini dan atas itu 4 tambah 4 berarti 8 kan yang bertetangga. Kalau yang ini yang bertetangga adalah 4. Atau ada juga yang milih ini ya. Tapi sebenarnya yang paling sederhana tadi kalau kita pilih 4. Tapi kalau ada yang milih seperti ini ya bisa juga. Tapi yang paling sederhana adalah ketika kita gabungkan jadi seperti ini. Ini yang paling sederhana. Tinggal dicari tahu fungsinya tadi. Kalau kita punya, saya tambahkan di atasnya, saya tambahkan di kirinya. Insert left. Nah, tadi ya. Kalau fungsinya tadi ya, kita bisa melihat 001-nya atau X, Y, Z-nya. Jadi kalau ada berapa ini? Kotaknya ada berapa? 16 ya. Berarti ada WX sama YZ. WX, YZ. WX yang ke bawah, YZ yang ke sini.
Jadi WX yang di sini, YZ yang ke arah kanan gitu ya. WX yang ke bawah. Nah, tadi kita bisa melihat bentuknya adalah WX YZ-nya atau 01-nya. Kalau kita melihat 01-nya di sini 00, sebelah kanannya ada 01, terus ini 11 di sini 10. Yang di sini adalah 00, 01, 11 dan 10. Kalau kita lihat WXYZ-nya, maka 00 itu adalah siapa? W komplement X komplement ya. Yang bawahnya adalah W komplement X. Yang bawahnya adalah WX. Bawahnya adalah WX komplement. Jadi dilihat aja, kalau 00 komplement semua. Kalau 1 dia nggak pakai komplement. Tolong lihat sini semua. Sudah paham? Nah, lihat sini dong. Oke. Tadi, kalau dia nggak pakai komplement, kalau dia 0 maka dia pakai komplement. Kalau 1 dia tidak komplement. Yang ini juga sama. 00 ini siapa? Y komplement Z komplement. Yang sini siapa? Y komplement Z. Yang sebelah sini Y Z. Yang sini Y Z komplement. Oke, seperti itu saja. Nah, tinggal dicari tadi ya. Kalau dia saya kasih ini lagi. Tadi kalau kita mau menyederhanakannya yang ini. Sama yang bawahnya. Kalau ke kanan, itu hasilnya yang sebelah kanannya gitu ya. Saya tambahkan lagi. Saya siapkan lagi. Saya tambahkan lagi di sini. Terus ada satu lagi. Oke. Kalau yang kita lingkari itu ke kanan tadi, hasil yang diperoleh adalah ini. Ini ya. W komplement X ditambah W X komplement ditambah ini ke atas, berarti adalah YZ. Itu hasilnya. Jadi hasilnya adalah W X komplement, atau dari atas dulu, W komplement X komplement tambah W X komplement tambah YZ. Gitu ya. Kalau mendatar hasilnya sebelah kirinya. Kalau vertikal hasilnya YZ. Syaratnya vertikal atau mendatar adalah semuanya. Semuanya gitu ya. Apakah ini sudah paling sederhana? Belum. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Yang depan ini ya. Yang W komplement X komplement tambah W X komplement. Ini sama dengan siapa? Sama dengan X komplement tambah YZ gitu ya. Nah, yang sama dibuang. Jadi yang sama kan ini, yang sama kan X komplementnya ya, ini ya, saya garis bawah. W-nya kan beda, X-nya sama, sehingga hasilnya adalah X gitu ya. Karena dia bertetangga. Saya bilang atas dan bawah tadi itu bertetangga, sehingga bisa ada yang dihilangkan. Kalau ada 4 yang bertetangga, maka jadi 2 ya.
Kalau ada 8 yang bertetangga jadi 1. Tinggal 1 gitu ya. Tinggal 1 literal. Kalau ada 4 yang bertetangga akan jadi 2. Kalau ada 2 misalkan yang bertetangga akan jadi hilang 1 jadi 3. Kalau ada 2 yang bertetangga ya. Kalau 2 bertetangga maka hilang 1 tinggal 3. Kalau 4 bertetangga hilang 2 tinggal 2. Kalau 8 yang bertetangga, 8-nya bertetangga ini sama ini, maka yang hilang 3 tinggal 1, yaitu kalau di sini X komplement. Gitu. Jadi pemahaman petanya dipakai untuk salah satunya untuk menyelesaikan itu. Dilihat saja kelihatan. Jadi peta itu sudah dilihat aja. Di logika saja. Oh ini kalau ke atas berarti hasilnya yang atas ini. Kalau vertikal misalkan hasilnya di sini. Gitu ya. Syaratnya ini semua ya. Ini semua. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini?